Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah e-business. Kelompok kami beranggotakan saya, Franciscus Gavin Widianto, NPM belakang 044, ada Anastasia Zazabila Hermawan, NPM belakang 039, dan Renanda Azhar Firdaus 051. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengenalan mengenai sistem enterprise untuk manajemen. Nah, dari pengenalan kami ini juga masih ada sebab-sebabnya, yaitu yang pertama adalah Enterprise System in Organization, ada Enterprise Resource Planning System, serta ERP Implementation, People and Organization, dan ERP Vendors. Nah, untuk di awal ini akan dijelaskan oleh Anastasia Zazabila. Oke, di sini adalah Enterprise System in Organization adalah sebuah sistem informasi lintas fungsi yang menyediakan koordinasi dan integrasi di seluruh organisasi dari proses bisnis utama dan membantu dalam merencanakan sumber daya organisasi. Next. Oke. Enterprise System in Organisasi yaitu peran SI dalam enterprise. Dalam organisasi bisnis akan menjadi sangat kompleks karena pertama yaitu semakin banyaknya lapisan dalam hierarki manajemen dan dengan semakin meningkatnya tingkat koordinasi lintas departemen. Dan di mana setiap departemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Tidak ada sistem informasi pun yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis dan sebuah organisasi manajemen. Gambar di samping yaitu adalah tingkat kas manajemen dan kebutuhan informasi yang sesuai, di mana manajemen umumnya dikategorikan menjadi 3 level atau tingkatan, yaitu strategis, menengah, dan operasional. Oke, berikut contoh dari bagaimana di mana sebuah organisasi level manajerial dan juga fungsional sangat mempengaruhi kebutuhan tentang data dan informasi. Yang pertama yaitu seorang eksekutif puncak dari sebuah perusahaan membutuhkan sebuah laporan yang dengan cepat menyatakan misalnya produk-produk tertentu yang terjual dengan baik di pasaran pada waktu dan tempat yang berbeda. Kedua, sementara itu manajemen operasional tertarik pada laporan penjualan yang detail dari seluruh produk yang menjadi tanggung jawabnya pada bulan lalu. Silo informasi dan integrasi sistem. Seiring dengan semakin besar dan kompleksnya sebuah organisasi, maka manajemen cenderung berbagi fungsi-fungsi ke dalam beberapa unit yang lebih kecil dengan menempatkan sekelompok staf untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Gambar berikut menunjukkan data dan informasi untuk proses perencanaan. Secara tradisional, kebutuhan informasi untuk setiap fungsi atau departemen difasilitasi dengan adanya sistem informasi khusus, misalnya sistem informasi keuangan, kepegawaian, pemasaran, dan lain sebagainya. Next. Redundansi dan data informasi asimetri. Gambar berikut menunjukkan contoh data daftar produk yang muncul di database sales dan marketing, produksi, dan penggadaan. Dalam skala besar, redundansi ini menimbulkan ketidakefisienan, di mana resiko lainnya adalah informasi asimetri, di mana data yang sama namun disimpan di dalam database yang berbeda, sehingga akan menjadi tidak konsisten. Misalnya, melakukan update terhadap daftar produk, namun bagian sales dan marketing serta pengadaan tidak melakukannya, sehingga daftar produk di ketiga database tersebut mungkin tidak sama. Next. Masalah pada silo information system yaitu fenomena munculnya sekumpulan sistem independen dan tidak terintegrasi dikenal dengan silo information system atau silo sistem informasi, di mana fenomena ini menimbulkan bottleneck dan mengganggu produktivitas pada era persaingan yang semakin kompetitif dewasa ini. Sebuah organisasi akan mengalami kesulitan untuk beroperasi dan bertahan dengan silo informasi sistem. Organisasi harus menjadi lincah dan fleksibel, sehingga membutuhkan sistem informasi yang memiliki data dan aplikasi serta sumber daya terintegrasi untuk seluruh organisasi.
Untuk kompetisi secara efektif, organisasi harus berfokus kepada pelanggan. Hal ini membutuhkan integrasi antar fungsional antara akuntansi, pemasaran, dan departemen lainnya. Munculnya ERP dan sistem enterprise. Dalam organisasi, perubahan cara pandang perusahaan dari fungsional ke cara pandang berbasis proses didukung perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya ERP dan kemudian sistem enterprise lainnya. Kemudian, munculnya sistem enterprise merupakan komponen yang penting bagi organisasi dewasa ini dan menyediakan dukungan otomatis komputer untuk berbagai fungsi bisnis. Secara umum, sistem enterprise berperan penting dalam berbagai aktivitas utama maupun penduduk dalam rantai nilai sebuah organisasi. Gambar di samping menunjukkan apa yang Motiwala dalam bukunya jelaskan tentang pengelompokan ke dalam sebuah sistem enterprise. Memang pada intinya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP masih dalam kaitannya dengan hubungan kepada supplier, ada juga yang disebut dengan supply chain management. Kemudian dalam kaitannya dengan pelanggan dan ada sistem enterprise yang disebut dengan Customer Relationship Management atau CRM. Kemudian juga ada yang menghubungkan dengan employee atau karyawan yang disebut dengan Knowledge Management Collaboration. Dan yang terakhir adalah sistem enterprise yang menghubungkan perusahaan dengan partner disebut juga Partner Relationship Management. Next. Apa itu ERP? Menurut Motiwala, tahun 2012, page 28, Enterprise Resource Planning merupakan suatu bentuk spesifik dari sistem organisasi yang mengintegrasi data secara menyilang dan secara komprehensif untuk mendukung semua fungsional organisasi. ERP merupakan sebuah pengembangan dari sistem informasi yang mendukung fungsi dari perusahaan seperti accounting, finansial, marketing, dan production, berdasarkan dari kebutuhan perusahaan seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Tujuan ERP adalah mengalihkan informasi secara dinamis dan cepat sehingga meningkatkan tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan lainnya untuk mengintegrasikan departemen dan fungsi di seluruh organisasi ke dalam instruktur tunggal yang melayani kebutuhan setiap departemen. Next. Beberapa alasan perusahaan memilih untuk menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu ERP sistem dapat mengurangi redundansi data. ERP sistem dapat meningkatkan efisiensi supply chain. ERP sistem dapat mempermudah pelanggan untuk mengakses produk atau servis yang ditawarkan perusahaan. Sistem ERP mengombinasikan semua sistem menjadi satu sistem yang terintegrasi sesuai dengan lingkungan kerja yang ada dan menjadi satu database. Oleh karena itu, dengan adanya sistem ERP dapat mempermudah masing-masing bagian dalam organisasi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Next. Evolution of ERP atau evolusi dari ERP yang bermula pada tahun 1960-an. Sebagian besar organisasi merancang sistem silo untuk setiap departemen dengan sistemnya, yaitu manajemen dan kontrol inventaris. Dengan ini, fokus pada efisiensi. Sistem ini dirancang untuk mengelola dan melacak inventaris, bahan baku, dan memandu supervisor pabrik tentang pemesanan, pembelian, peringatan, dan target, menyediakan teknik dan opsi pengisian ulang, rekonsiliasi inventaris, dan laporan inventaris. Platform yang digunakan yaitu warisan mainframe menggunakan perangkat lunak generasi ketiga, misalnya itu COBOL dan Fortran. Kemudian di tahun 1970-an, efisiensi yang dihasilkan dengan sistem di tahun 1970-an ini dengan melihat ekspansi ke area manufaktur untuk membantu manajer pabrik dalam merencanakan dan pengendalian produksi. Hal ini melahirkan yaitu sistem perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP dengan fokus pada penjualan dan pemasaran dan dirancang untuk proses penjadwalan job shop. MRP menghasilkan jadwal untuk merencanakan produksi, pengendalian operasi, dan manajemen persediaan.
Platform yang digunakan yaitu sama halnya di tahun 1960-an, yaitu tetap memakai perangkat lunak generasi ketiga. Kemudian di tahun 1980-an, versi perencanaan sumber daya manufaktur atau Manufacturing Recruitment Planning atau MRP generasi kedua dengan fokus pada strategis manufaktur dan kontrol kualitas. Sistem ini dirancang untuk membantu manajerial produksi dalam merencanakan proses rantai pasokan produksi yang dimulai dari perencanaan produk, pembelian suku cadang, kontrol inventaris, manajemen biaya, overhead, hingga distribusi produk. Platform yang digunakan yaitu warisan mainframe menggunakan perangkat lunak basis data generasi keempat dan aplikasi manufaktur. Next. Kemudian di tahun 1990-an, IRP atau Enterprise Resource Planning yaitu pertama kalinya muncul untuk memberikan solusi terintegrasi terhadap peringkat kompleksitas bisnis dan mendukung perusahaan untuk mempertahankan kualitasnya dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Dalam hal ini merupakan mengintegrasikan kedua efektivitas bisnis utama seperti perencanaan produk, pembelian, kontrol logistik, distribusi, pemenuhan, dan penjualan produk. Selain itu, juga melakukan pengintegrasian pada aktivitas sekunder atau mendukung seperti pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Platform yang digunakan yaitu mainframe atau client server menggunakan perangkat lunak database generasi keempat dan aplikasi perangkat lunak paket untuk mendukung sebagian besar fungsi organisasi. Untuk yang terakhir yaitu di tahun 2000-an, di tahun ini sistem IRP generasi kedua telah dikembangkan menjadi integrasi sistem antar organisasi yang menyediakan dukung back-end untuk fungsi bisnis elektronik seperti B2B dan pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. Platform yang dengan fokus pada kelincahan dan lingkungan global yang berpusat pada pelanggan, sistem ini memperluas IRP generasi pertama ke dalam sistem antar organisasi yang siap untuk operasi e-bisnis. Mereka menyediakan akses di mana saja, kapan saja ke sumber daya organisasi dan mitra mereka. Selain itu, mereka terintegrasi dengan modul bisnis eksternal yang lebih baru seperti manajemen rantai pasokan, manajemen hubungan pelanggan, otomatisasi tenaga penjualan atau Salesforce Automation, perencanaan dan penjadwalan lanjutan. Kemudian platform yang digunakan yaitu client server menggunakan platform web, open source, dan terintegrasi dengan aplikasi generasi kelima seperti SCM, CRM, SPI, juga tersedia di lingkungan software as a service. Selanjutnya. Business Process dan IRP. Peran penting IRP dalam bisnis yaitu diantaranya sebagai integrasi aplikasi fungsional, informasi organisasi, dan menempatkan organisasi dengan lebih baik untuk mengubah proses bisnis. Sebuah organisasi memiliki dua pilihan ketika menerapkan IRP, diantaranya yaitu mengubah proses bisnis agar sesuai fungsionalitas perangkat lunak dan memodifikasi perangkat lunak IRP, di mana konsekuensi dari memilih salah satu pilihan terdapat dampak jangka panjang pada seluruh organisasi dalam hal bottom line dan kinerja karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lain sebagainya. Next. Kemudian ada IRP sistem komponen, yaitu pada sistem informasi memiliki komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, informasi, proses, dan manusia atau people, di mana komponen untuk kunci dari implementasi IRP juga terdapat perangkat keras, perangkat lunak, database, dan manusia. Manusia sendiri adalah, komponen-komponen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis mereka. IRP arsitektur, di mana dalam arsitektur implementasi IRP mempengaruhi ada tiga, yaitu biaya, pemeliharaan, dan penggunaan sistem. Arsitektur yang fleksibel adalah bagian terbaik karena memungkinkan skalabilitas yang beriringan dengan kebutuhan organisasi yang tumbuh dan berkembang.
Arsitektur sistem adalah cetak biru dari sistem ERP yang sesungguhnya dan mengubah strategi implementasi ERP tingkat tinggi menjadi aliran informasi dengan keterkaitan dalam organisasi. Peran arsitektur sistem mirip dengan arsitektur rumah. Proses perencanaan arsitektur sistem ERP sedikit berbeda dengan arsitektur TI lainnya. Sedangkan arsitektur TI lainnya didorong oleh strategi organisasi dan proses bisnis. Jika dibeli, arsitektur ERP sering didorong oleh vendor ERP. Dalam arsitektur ERP terdapat dua jenis arsitektur, yaitu arsitektur logis dan arsitektur fisik berjenjang. Next. Di mana di arsitektur logis ini berfokus pada mendukung persyaratan penggunaan akhir, yaitu ada ahli materi pokok dan staf TI. Sedangkan di arsitektur fisik yang berjenjang berfokus pada efisiensi seperti biaya, waktu respon, dan lain sebagainya dari sistem. Arsitektur fisik juga menyediakan skema database, entitas, dan hubungan yang di tingkat terendah, yang diikuti oleh proses bisnis ini dan logika bisnis yang ditangani oleh sistem di tingkat kedua. Next. Kemudian ada e-business dan ERP. E-business dan ERP merupakan teknologi pelengkap karena e-business memiliki fokus pada integrasi eksternal antar organisasi, sedangkan sistem ERP memiliki fokus awal pada integrasi data internal, dan kedua teknologi ini berhasil hidup bersama dalam organisasi selama beberapa dekade terakhir. Hal ini juga didukung dengan beberapa alasan, seperti pertama yaitu fokus teknologi e-business telah menghubungkan perusahaan dengan mitra eksternal dan pemangku kepentingan, sedangkan ERP sendiri telah mengintegrasi silo fungsional organisasi ke dalam aplikasi perusahaan. Kemudian ada e-business adalah teknologi distributif, sedangkan ERP adalah teknologi adaptif, di mana di sini e-business secara praktif mengubah cara bisnis operasi dalam hal pembelian, penjualan, layanan, pelanggan, dan hubungan dengan pemasok. Hal ini menyebabkan banyak gangguan dalam strategi organisasi, struktur, kekuasaan, dan sejenisnya. ERP telah muncul sebagai adaptor dengan menggabungkan pemrosesan data awal dan upaya integrasi dalam perusahaan besar. Sangat berhasil dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi manufaktur dengan menyelaraskan proses bisnis dengan logika pemrosesan informasi dan dalam mengubah organisasi-organisasi dari struktur hierarki murni ke matriks dan struktur organisasi hibrid atau fleksibel lainnya. Jadi, meskipun e-bisnis menyebabkan banyak gangguan dalam bisnis, ERP membantu bisnis ini bertahap dengan memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat terhadap gangguan ini. Kemudian yang ketiga yaitu fokus awal e-bisnis adalah pada komunikasi atau email, kolaborasi, penjadwalan, dan dukungan kelompok, pemasaran, dan promosi atau situs web, dan perdagangan elektronik, di mana hal ini dianggap sebagai front office, sedangkan ERP sendiri yaitu dianggap back office karena fokus ERP sendiri berbagi data, integrasi sistem, perubahan proses bisnis, dan meningkatkan pengambilan keputusan melalui akses data dari satu sumber. Next. Kemudian yang terakhir yaitu ada benefit and limitation of ERP, yaitu manfaat dan batasan dari ERP. Pertama yaitu manfaat sistem dan keterbatasan ERP sebagai berikut. Manfaat dan keterbatasan ERP dapat dilihat dari sudut pandang sistem dan bisnis sama, seperti proyek TI lainnya. Pengembangannya dapat berwujud dan tidak berwujud, serta jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, komitmen yang kuat dari manajemen sangat penting untuk keberhasilan sistem ERP. Komitmen ini tidak dapat diinternalisasikan kecuali analisis menyeluruh tentang manfaat dan keterbatasan dikomunikasikan. Berikut adalah manfaat sistem
dan keterbatasan IRP. Yang pertama yaitu integrasi data dan aplikasi di seluruh area fungsional organisasi. Yaitu data dapat dimasukkan sekali dan digunakan oleh semua aplikasi dalam organisasi, meningkatkan akurasi dan kualitas data. Yang kedua ada pemeliharaan dan dukungan sistem, meningkatkan karena staf IT yang dipusatkan dan dilatih untuk mendukung kebutuhan pengguna di seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu konsisten antar muka pengguna di berbagai aplikasi, berarti lebih sedikit pelatihan karyawan, produktivitas yang lebih baik, dan pergerakan pekerjaan lintas fungsi. Kemudian yang keempat, keamanan data dan aplikasi ditingkatkan karena kontrol dan sentralisasi yang lebih baik dari perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas jaringan. Kemudian yang kelima yaitu kompleksitas pemasangan, konfigurasi, dan pemeliharaan sistem meningkat, sehingga membutuhkan staf IT khusus dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya perangkat lunak. Sedangkan yang terakhir yaitu konsolidasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia dapat menjadi rumit dan sulit untuk dicapai. Next. Kemudian yang ini adalah manfaat bisnis dan keterbatasan IRP sebagai berikut. Yang pertama itu ada meningkatkan kelincahan organisasi dalam memproses perubahan lingkungan untuk pertumbuhan dan mempertahankan pangsa pasar dalam industri. Yang kedua ada berbagai informasi di seluruh departemen fungsional, berarti karyawan dapat berkolaborasi dengan mudah satu sama lain dan bekerja dalam satu tim. Kemudian yang ketiga menghubungkan dan bertukar informasi secara real time dengan mitra rantai pasokan yang dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi lainnya. Kemudian yang lainnya bisa dibaca sendiri selebihnya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Renanda. Kemudian saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP implementation. Sebelumnya saya akan lanjut ke Business Process Management. Business Process Management atau manajemen proses bisnis adalah pemahaman, visibilitas, dan kontrol proses bisnis. Lanjut. BPM atau Business Process Management memiliki proses yang ditentukan atau metodologi yang harus diikuti untuk membantu organisasi mendokumentasikan proses bisnis. Nilai sebenarnya dari BPM berasal dari mendapatkan visibilitas dan kontrol dari proses bisnis. BPM dapat mengaktifkan proses, mengatur orang, data, dan sistem yang terlibat dalam proses. Manajer bisnis pandangan terperinci tentang bagaimana proses beroperasi dan di mana kemacetan yang terjadi, dan menyoroti kemungkinan optimasi proses. Dampak dari proses bisnis yang lebih baik dapat diwujudkan dalam banyak cara, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas dengan mengalokasikan sumber daya ke aktivitas yang lebih bernilai tambah. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah melalui penerapan sistem ERP yang telah diimplementasikan ke proses bisnis dan dirancang untuk meningkatkan kinerja karyawan serta organisasi. Mengambil pendekatan life cycle akan membantu organisasi mencapai tujuan perbaikan proses mereka dengan ERP. BPM akan menjadi bagian dari ERP life cycle ini. Lanjut. Yang kedua, ERP life cycle. Implementasi ERP bukanlah implementasi satu kali. Ini membutuhkan siklus rilis dan vendor support yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan implementasi adalah menggunakan metodologi yang telah terbukti untuk mengambil langkah demi langkah dan untuk memulai dengan pemahaman tentang life cycle ERP. Lanjut. Ini di gambar 19, ini ada gambar ERP life cycle. Yang sebelah kiri itu adalah vendor support, yang di bawah adalah tahunnya. Q itu artinya kuartal. Implementasi sistem ERP sangat berisiko dan menggunakan rencana proyek yang terdefinisi dengan baik. Dengan bukti metodologi akan membantu dalam mengelola risiko tersebut. Lanjut. Di gambar 1.10, ini adalah
contoh metodologi implementasi ERP di mana ada 5 fase siklus hidup dari requirement gathering atau gap analysis sampai stabilization and production support yang diterapkan pada 3 tingkat implementasi ERP, yaitu functional, technical, dan change management. Lanjut. Kemudian ada software and vendor selection. Di sini ada gambar 1.11 yaitu product life cycle. Solusi yang terbaik untuk organisasi yang tidak memiliki pengalaman dalam mengembangkan sistem ERP adalah dengan membelinya di market. Sebagian besar organisasi tidak memiliki keahlian dan keinginan untuk menghabiskan waktu dan uang mengembangkan sistem ERP. Untuk banyak alasan yang diidentifikasi sebelumnya, lebih banyak organisasi saat ini telah memilih untuk membeli ERP di market. Lanjut. Dan kemudian ada operation and post implementation. Go live adalah salah satu poin terpenting dalam kesuksesan proyek. Sangat penting untuk memfokuskan upaya tim untuk memastikan bahwa pekerjaan dan kegiatan diselesaikan sebelum masa go live. Hal ini memungkinkan manajemen proyek untuk mengatasi masalah yang dapat membahayakan tanggal go live. Oleh karena itu, sebagian besar keberhasilan implementasi terletak pada stabilisasi dan pasca produksi yang mendukung proses. Stabilisasi adalah waktu dari go live hingga sekitar 90 hari setelahnya atau hingga sejumlah masalah telah berkurang. Lanjut. Kemudian ada people and organization. Pertama ada project management. Sistem ERP dapat diimplementasikan dengan sukses. Manajemen proyek harus memiliki kepemimpinan, rencana implementasi yang jelas dan dapat dipahami, dan pemantauan anggaran yang ketat. Di sini ada gambar 1.12, gambar dari project management, menggambarkan keseimbangan fundamental dari manajemen proyek. Setiap perubahan menjadi satu sisi segitiga akan membutuhkan perubahan ke satu atau lebih sisi. Lanjut. Kemudian ada role of consultant. Banyak organisasi cukup canggih dalam menggunakan konsultan, sedangkan yang lain hanya melakukannya sekali atau 2 kali setiap 10-15 tahun. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, implementasi sistem ERP berisiko tinggi. Di sini ada gambar 1.13, Project Life Cycle. Model ini memiliki 5 tingkat kemampuan organisasi dengan level 1 yang paling tidak mampu dan level 5 yang paling mampu, yaitu low atau high. Low dan high. Kemudian ada change management. Peran manajemen perubahan sangat penting karena mempersiapkan organisasi untuk perubahan. Bagaimana bisnisnya dilakukan. Dalam menerapkan sistem baru, berkomunikasi, mempersiapkan, dan menetapkan harapan sama pentingnya dengan pelatihan dan dukungan pelaksanaan. Komunikasi ekspektasi yang efektif akan mengurangi risiko dan memastikan bahwa sistem diterima setelah diimplementasikan. Manajemen perubahan secara historis selalu dipikirkan sama pentingnya, tetapi jarang didanai atau dikelola dengan tepat. Hari ini itu berubah dan ada meningkatnya kesadaran bahwa keberhasilan suatu proyek adalah hasil dari perencanaan yang baik dan menyeluruh mengubah proses manajemen. Lanjut. Kemudian ada business process area engineering. Proses bisnis adalah sekelompok kegiatan atau tugas yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bisnis. Sebuah proses bisnis dapat memesan, persediaan atau merancang produk baru untuk pasar. Sebagian besar organisasi telah menetapkan kebijakan atau prosedur untuk sebuah proses bisnis. Misalnya, untuk membeli perlengkapan kantor, asisten administrasi harus mengumpulkan permintaan pesanan dari anggota departemen, menggabungkannya menjadi satu pesanan, menemukan harga dari manual vendor, mengisi formulir pesanan pembelian, mendapatkan persetujuan manajer, dan sebagainya. Tugas proses bisnis untuk memesan persediaan mungkin tidak bekerja dengan cara yang sama setelah ERP sistem diinstal. Cara pengambilan keputusan dalam memesan persediaan juga dapat berubah setelah instalasi sistem. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus mempersiapkan karyawannya, staf TI, pemasok,
manajer, dan pihak lain yang terkena dampak untuk kedatangan sistem baru. Lanjut. Kemudian ada Global Ethical and Security Management. Globalisasi telah berdampak pada ERP sistem dalam banyak cara. Pertama, mayoritas vendor ERP bersifat global, SAP, Oracle, Microsoft, dan yang lain memiliki kantor dukungan dan tim pengembangan yang tersebar di seluruh dunia. Kedua, ERP besar atau Big ERP Consultant implementasi memiliki kantor dan staf global untuk membantu klien dalam implementasi ERP proyek di seluruh dunia. Etika dan keamanan adalah bidang lain yang menarik banyak perhatian. Telah terjadi peningkatan luas dalam kejahatan kerah putih. Perusahaan seperti akuntansi dan pemasaran yang tidak bermoral. Pelanggaran privasi, berbagi data tanpa izin, email spam, virus, pengintaian phishing, dan pencurian identitas. Semua praktik tidak etis ini secara tidak langsung berdampak pada sistem ERP karena sentralitas dalam organisasi dan integrasi langsung dengan database. Lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai ERP vendors. Nah, untuk ERP vendor sendiri, mereka tuh mempunyai key vendors-nya. Vendor sendiri itu mempunyai tier-tier mereka sendiri, di mana tier itu diukur oleh jumlah pemegang pasar dari marketnya pembelian sistem ERP. Nah, setelah ada tier-tier itu, maka muncullah key vendors. Key vendors itu merupakan kumpulan penyedia jasa sistem ERP yang memegang persenan pasar yang tinggi di industri ERP, dan vendors-nya itu dibagi menjadi 3 tingkat, 3 tier tadi. Nah, selanjutnya adalah beberapa dari key vendors tersebut sendiri. Nah, untuk yang paling pertama itu adalah SAP. SAP itu dikenal sebagai pemimpin di antara vendor karena dia memiliki persenan pasar yang terbanyak, dan lokasinya itu terletak di Waldorf, Jerman, dengan 12 juta pengguna dan 88.700 instalasi serta 1.500 partners dan 32.000 pekerja di 50 negara. Nah, selanjutnya ada di Oracle. Oracle itu adalah perusahaan pertama yang mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat lunak yang 100% dapat digunakan internet di seluruh produknya. Nah, Oracle sendiri memberi kategori untuk solusi per jenis industri dan menjanjikan bantuan jangka panjang untuk pelanggan-pelanggannya, yaitu pelanggan dari PeopleSoft. Oracle sendiri memiliki 40.000 pekerja profesional dan bekerja di 100 lebih negara. Nah, prinsip bisnis Oracle adalah simplify, standardize, and automate. Nah, untuk Oracle sendiri terletak di Redwood Shores dan di California. Selanjutnya ada Infor. Infor ini merupakan tier 1, dan dia ini berada di peringkat ketiga di pasar ERP. Nah, Infor memberikan solusi yang sudah terintegrasi di bisnisnya sendiri. Nah, HQ-nya Infor sendiri terletak di Apareta, Georgia, dan mempunyai jumlah pegawai 8.100 lebih, 70.000 pelanggan, dan 100 kantor di seluruh dunia. Kemudian ada Microsoft. Microsoft sendiri itu untuk sistem ERP mereka menggunakan namanya Microsoft Dynamics. Mereka itu dikenal dengan solusi bisnis yang luas untuk platform Microsoft. Keuntungan dari menggunakan produk MD ini adalah user dapat menggunakan skill dan produk yang sudah mereka ketahui, yaitu hal-hal seperti SQL Server-nya Microsoft. Dan keuntungan selanjutnya adalah sistem vertical integration, yang intinya mereka itu bertujuan untuk menyediakan semua jasa menggunakan software yang dimiliki oleh Microsoft. Jadi from end to end-nya itu menggunakan softwarenya Microsoft. Dan ditambah juga Microsoft sangat mudah untuk disemprotkan dan dikonfigurasikan. Selanjutnya ada Lawson yang berada di tier 2, merupakan solusi fitur manajemen performa perusahaan distribusi finansial HR, pembelian operasi retail, optimasi proses layanan, dan HSK sendiri itu HSK-nya Lawson itu terletak di St. Paul, Minnesota, dan kantor mereka itu melayani area di Amerika Utara Selatan, Eropa, Asia, dan Australia. Kemudian ada SSM Global, mereka itu mengakuisisi BAN, yaitu vendor ERP juga di tahun 2004, dan berhasil menggandakan value perusahaannya. SSI menawarkan waktu pembuatan solusi yang cepat dan efisien dengan dari waktu yang ditentukan. Nah, HQ-nya SSI sendiri berada di Chicago, Illinois, dengan kantor yang tersebar di seluruh dunia.
Kemudian ada Epicor, cocok untuk perusahaan yang sedang, menawarkan berbagai macam solusi sesuai dengan kebutuhan. Namun mereka mempunyai batasan untuk setiap industri atau yang spesifik. Kemudian HQ-nya Epicor itu berada di Irvine, California. Berikutnya ada software extension dan trend. Nah, munculnya teknologi berdasarkan website menjadi ancaman bagi sistem ERP yang berbeda secara terpisah atau offline. Oleh karena itu mereka merintis gimana caranya biar ERP ini lebih berkembang dan dapat mengikuti pasar. Oleh karena itu terbuatlah dua jenis sistem, yaitu open source software dan service oriented architecture. Nah, menyebabkan terjadi berbagai tren penjualan sistem. Nah, diantaranya itu adalah OSS menawarkan tidak perlunya investasi yang banyak untuk menggunakan sistemnya. Namun kekurangannya adalah sistem kurang spesifik untuk berbagai bisnis. Vendor besar seperti Oracle, SAP menarget pada pasar bisnis, perusahaan kecil dan sedang yang seharusnya menarget vendor tier 2 seperti Epicor. Misalnya ada SOA, mempunyai variasi menjual dengan marketing yang kreatif versus dengan membeli sistem yang sedang tersedia. Adanya biaya maintenance system yang dapat meningkatkan pemasukan vendor seperti Oracle memiliki pemasukan 50% dari biaya maintenance. Perangkat lunak seperti layanan atau aplikasi layanan jasa host itu juga merupakan salah satunya dari tren penjualannya. Kemudian ada open source vendors bermunculan untuk mengurangi biaya operasi sistem dengan mengkustomisasi di tingkat tinggi codingan aplikasi yang dapat diakses atau open source tadi. Nah, adanya implementation for management. Jadi intinya tuh untuk manajemen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti sistem ERP adalah aktivitas organisasi yang kompleks. Kemudian implementasi sistem ERP membutuhkan pengawasan yang ketat oleh manajer proyek. Sistem ERP menyediakan fungsi yang sudah diperbarui dan ditambah untuk organisasi. Dan terakhir adalah sistem ERP ditujukan untuk dapat berkembang biak secara global. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah memberikan perhatiannya. Dan terima kasih dan sampai jumpa.